Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa dan selalu berharap saudara baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Saudara, ada beberapa penyebab yang menyebabkan orang bisa marah. Yang mungkin dalam masalah pribadi disebabkan oleh karena dia dikhianati orang, ditipu oleh orang, atau ditolak oleh orang, dibohongi. Dan saudara mungkin juga orang bisa marah karena disebabkan kurang tidur. Jadi dia emosinya meningkat, dan juga karena kelainan hormon, saudara, orang bisa marah. Nah, di dalam masalah sosial, orang bisa marah karena dia mungkin melihat orang lain atau temannya atau sahabat atau keluarganya diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena. Tetapi saudara, ada juga marah yang tidak wajar. Apakah marah yang tidak wajar itu? Ya karena melihat orang lain sukses, lebih diberkati dari hidupnya, melihat orang lain lebih baik, lebih berprestasi, atau lebih cantik dari dirinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marahnya ini mungkin tidak tanggung-tanggung. Orang bisa marah kepada Allah karena melihat kondisi yang mungkin lebih baik dari hidupnya, lebih diberkati dari hidupnya. Saudara, kenapa kita marah kepada Allah? Karena alasan orang lain lebih diberkati, lebih baik. Padahal mungkin kita mengatakan orang itu orang yang lebih berdosa, orang itu lebih bodoh, atau orang itu bukan orang yang percaya seperti kita. Tapi kenapa hidupnya baik-baik saja? Kenapa hidupnya diberkati? Kenapa hidupnya selalu mewah? Bahkan mungkin saudara kita saat ini lebih terpuruk dari orang-orang demikian. Nah, yang pertanyaannya adalah saudara, apakah layak kita marah kepada Allah? Melihat keadaan orang lain lebih baik, lebih diberkati, lebih pandai daripada kita? Saudara, mari kita cari jawabannya pada kisah Yunus. Saudara, kita tahu Yunus bukan orang biasa. Alkitab mengatakan Yunus adalah seorang nabi dan dia diutus oleh Allah ke kota Niniwe untuk memperingatkan bangsa Niniwe supaya mereka bertobat. Karena jika tidak bertobat, kota ini, bangsa ini akan dihukum Allah dan dihancurkan Allah. Nah, saudara, kita melihat pertama-tama reaksi Yunus, yaitu dia menolak. Dia menolak karena di dalam hati kecilnya dia merasa benci sekali dengan bangsa Niniwe, karena bangsa ini sudah menghukum, sudah menganiaya bangsa Israel dengan kejam. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena ditegur oleh Allah lewat berbagai peristiwa yang membuatnya hampir celaka. Akhirnya Yunus mau juga ke kota Niniwe dan mulailah dia menginjil dan memperingatkan bangsa ini akan hukuman Allah. Nah, saudara, ternyata bangsa Niniwe bertobat dan Allah membatalkan niatnya untuk menghukum bangsa ini dan juga menghukum kota Niniwe. Nah, sebagai manusia normal, saudara, apalagi dengan jabatannya sebagai seorang nabi, harusnya Yunus bersuka cita. Karena apa? Karena dari hasil penginjilannya banyak orang bertobat. Bukankah demikian, saudara? Harusnya kita merasa bahagia, kita merasa sukacita. Karena ketika kita menegur seseorang dan orang itu bertobat. Tetapi bagaimana respon Yunus sesungguhnya? Saudara, mengetahui bahwa Allah membatalkan hukumannya dan membiarkan bangsa Niniwe hidup, Yunus marah kepada Allah. Kita lihat saudara dari Yunus 3 ayat 10, mari kita baca. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, kita lihat responnya Yunus 4 ayat 1-4. Mari kita baca. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Jadi sekarang ya Tuhan,
cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, layakkah engkau marah? Pertanyaan Allah kepada Yunus ini bisa ditujukan kepada saudara dan saya yang mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan marah terhadap Allah, melihat kondisi atau lingkungan sekeliling kita. Mungkin itu dalam faktor ekonomi, atau mungkin dalam faktor pekerjaan kita, atau mungkin dalam keadaan rumah tangga kita. Kita melihat rumah tangga orang lain lebih diberkati, kita melihat pekerjaan orang lain lebih diberkati, padahal mereka sungguh-sungguh tidak percaya kepada Allah, atau mungkin mereka berbuat sesuatu dengan cara menipu, sedangkan kita sudah hidup benar, sudah hidup jujur, tapi hidup biasa-biasa saja, atau mungkin hidup pas-pasan saja, atau mungkin juga kita masih saat ini belum sembuh dari sakit penyakit kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita berpikir, kenapa Allah tidak menghukum saja mereka yang berdosa, tapi malah mereka hidup diberkati lebih dari kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin katakan saat ini, stop marah. Kita tidak layak marah dan mendikte apa yang Allah kerjakan. Saudara, harusnya Allah lah yang lebih layak marah kepada kita dan menghukum kita, karena mempersoalkan kedaulatan Allah. Saudara, kita sebagai orang berdosa tidak mengucap syukur apa yang Allah sudah lakukan terhadap kita, tapi malah kita mendakwa Allah bahwa Allah pilih kasih seperti Yunus. Saudara, kemarahan kita tidaklah akan mendatangkan berkat, malah sebaliknya akan mendatangkan murka Allah. Tinggalkan amarah itu, dan sebaliknya inilah yang harus kita lakukan, saudara. Yang pertama, kita harus selalu mengucap syukur. Kita baca dalam Mazmur 107 ayat 1-2. Firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat kedua, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, saudara dan saya, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Saudara, jangan marah, tapi sebaliknya mengucap syukur, karena Tuhan itu baik. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya dari kesesakan, dari maut, dari dosa. Yang kedua, saudara, biarlah kita senantiasa hidup dalam kasih. Saudara, bagaimana cara praktek hidup dalam kasih? Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 15. Begini firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang bersukacita, dan menangislah dengan orang menangis. Saudara, artinya siapa saja yang bersukacita yang ada di sekeliling kita, siapa saja yang berbahagia, baik orang percaya maupun yang tidak percaya, baik musuh kita atau teman kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus hidup dalam kasih. Praktek kasih yaitu kita harus ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka, bukan marah atau iri hati dengan keadaan mereka. Demikian juga praktek hidup dalam kasih, yaitu bahwa kita juga harus ikut merasakan orang yang dalam kesedihan. Dengan cara apa? Menolong mereka, bukan bersukacita karena kehancuran mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dua hal inilah yang harus kita lakukan terus-menerus, mengucap syukur dan hidup di dalam kasih, sehingga kita dalam hidup ini memiliki damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ketika setiap orang memiliki damai sejahtera, dia akan lupa dengan marah, dia akan lupa dengan mendakwa Allah atas hidup ini. Saudara, karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang paling tahu bagaimana harus Dia lakukan untuk semua orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, alih-alih kita marah, lebih baik kita percaya kepada Allah bahwa apapun yang Allah lakukan itu demi kebaikan bagi kita semua. Saudara, hiduplah dalam kasih, lupakan kemarahan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.